Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mempelajari bangun ruang sisi datar berikutnya, yaitu limas. Nama limas diambilkan dari bentuk alasnya. Nah, di sini ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan ada kerucut. Limas segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Kalau limas segi 4 alasnya berbentuk segi 4. Segi 4 itu bisa berupa persegi panjang, bisa persegi, bisa jajar genjang, bisa trapesium dan sebagainya. Kemudian di sini ada limas segi 5. Nah, ini ada limas yang alasnya berupa lingkaran atau segi tak hingga. Titik sudutnya banyak sekali, tidak terhingga, jadi satu membentuk garis lingkaran. Nah, ini limas itu punya satu titik puncak, itu di atas. Nah, ini yang membedakan limas dan prisma itu, kalau limas punya satu titik puncak. Ini. Kalau prisma tutup dan alasnya kongruen. Jadi kalau prisma itu punya sisi tutup dan alas. Nah, kalau limas hanya punya sisi selimut dan sisi alas. Nah, pada prisma punya sisi tutup, selimut, dan alas. Nah, ciri khasnya limas punya titik puncak di sini nih. Nah, kita bahas limas segi 5. Nah, di sini ada limas segi 5 T A B C D E. Nah, ini namanya limas T A B C D. Berbentuk limas segi 5 karena alasnya berbentuk bangun segi 5. Titik sudutnya ada 5, titik sudut alasnya ada 5. Nah, kita sebutkan titik sudutnya 5 segi 5 di sini mana saja. Nah, T ini juga termasuk titik sudut. T ini puncak. Di T, A, B, C, D, E. Ini titik sudut. T, A, B, C, D, dan E. Ada berapa titik sudut? Berarti di sini ada 5 ditambah 1 ya, alasnya ada 5 titik sudut, puncaknya 1, 5 tambah 1 ada 6 titik sudut. Nah, sekarang kalau limas segitiga punya berapa titik sudut? Nah, kita hitung alasnya ada 3 titik sudut, puncaknya 1. 3 tambah 1 berarti ada 4 titik sudut. Kalau limas segi 4 ada berapa titik sudut? Alasnya ada 4 titik sudut, puncaknya 1 berarti 4 tambah 1 ada 5 titik sudut. Limas segi 5 tadi ada 5, alasnya 5 titik sudut, puncaknya 1, 5 tambah 1 berarti berapa? 6 titik sudut. Nah, bisa kita buat rumus jumlah titik sudut pada limas segi 5 itu nanti ya, rumus limas segi n. Jumlah titik sudutnya itu n ditambah 1. Nah, n-nya ini bisa segi 3, bisa segi 4, bisa segi 5. Nah, tergantung n-nya angka berapa. Kalau angkanya 5 berarti n-nya ganti 5. Nah, kemudian bidang 5 segi 5. Nama lain bidang itu sisi. Bidang alas dan tegak. Bidang alasnya berbentuk bangun segi 5. Bidang apa ini namanya? A, B, C, D, E. Kemudian bidang yang tegak. Nah, bidang tegak di sini ada berapa? Pada limas segi 5 ada nih 1 yang depan, kiri kanan, kanan belakang, kiri belakang, dan kiri depan. Ada 5 kita sebutkan. T, B, C, kemudian T, C, D. Kemudian yang belakang ini T, D, E. Nah, kemudian yang belakang lagi sebelah kiri T, E, A. Kemudian samping kiri T, A, B. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi tegak. Dan kelima sisi tegak ini berbentuk bangun apa ini? T, B, C, T, C, D, T, E, D, T, E, A, T, A, B. Semuanya berbentuk bangun segi 3. Apakah besarnya sama ini kelima segitiga ini? Tergantung panjang rusuk alasnya. Kalau rusuk alasnya panjangnya sama semuanya, berarti nanti sisi tegaknya semuanya sama besar.
Selanjutnya, oh ya, ini tadi ada berapa bidang atau sisi? 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1, 5 tambah 1 ada 6 bidang sisi. Kalau 5 segitiga ada berapa bidang? 5 segitiga alasnya 1, yang tegak ada 3, berarti 1 tambah 3 ada 4 bidang. Kemudian 5 segi 4 alasnya 1 bidang, yang tegak ada 4 bidang, jadi 1 tambah 4 5 bidang. 5 segi 5 tadi ada 6, dan seterusnya bisa kita buat rumus ini. Nah, jumlah bidang 5 segi n itu n ditambah 1. Selanjutnya ini rusuk. Rusuk ada rusuk alas, ada rusuk tegak. Rusuk alasnya mana saja ini? A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. A, B, B, C, C, D, D, E, A. Ada 5 rusuk alas. Rusuk yang tegak TB, TC, TD, TE, TA. TB, TC, TD, TE, TA. Ada berapa? Ada 5. Rusuk alasnya 5, rusuk tegaknya 5, berarti semuanya ada 10. Ada 10 rusuk pada 5 segi 5. Kalau 5 segi 3 ada berapa rusuk? Alasnya 3 rusuk, yang tegak itu 3. 3 tambah 3 6. 5 segi 4 rusuknya ada berapa? Alasnya ada 4 rusuk, yang tegak ada 4 rusuk. 4 tambah 4 8 rusuk. Nah, bisa kita buat rumus ini ya. Nah, ini rumus jumlah rusuk pada 5 segi n. Ini 2n, 2 kali n. Berikutnya lagi diagonal bidang alas. Nah, alasnya tadi berbentuk bangun segi 5. Diagonalnya mana saja? Nanti AD, AC. Nah, diagonal alas AD, AC, kemudian BE, BD, kemudian CE. Ada 5 diagonal bidang alasnya. Nah, yang tegak apakah punya diagonal bidang? Kita lihat bangun TBC. TBC ini berupa segitiga ya. Tadi sisi tegak pada 5 itu semuanya berbentuk segitiga. Apakah segitiga itu punya diagonal? Tidak punya. Jadi diagonal bidang sisi tegak itu tidak ada karena semuanya berbentuk bangun segitiga, dan segitiga tidak punya diagonal. Diagonal ruang pada 5 segi 5. Diagonal ruangnya itu tidak ada karena kalau ditarik garis dari T ke A itu bukan diagonal ruang tapi rusuk. T ke B juga rusuk, T ke C itu rusuk, T ke D juga rusuk, T ke E juga rusuk. Kalau T ke O ini bukan diagonal ruang tapi tinggi. Jadi diagonal ruang pada 5 segi 5 itu tidak ada, dan semua 5 itu tidak punya diagonal ruang. Nah, ini tadi juga diagonal bidang pada semua 5, diagonal bidang tegak pada semua 5 juga tidak ada. Selanjutnya bidang diagonal. Bidang diagonal 5. Oh iya, ini jumlah diagonal bidang pada 5 segi 5 ada berapa? Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 diagonal bidang. Ada 5. Nah, kalau pada 5 segi 3 punya diagonal bidang tidak, karena alas bentuknya segitiga dan semua sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka 5 segi 3 tidak punya diagonal bidang. Kalau 5 segi 4 ada berapa diagonal bidang? Alasnya punya 2 diagonal bidang ya, kemudian sisi tegaknya tidak ada, berarti 5 segi 4 ada 2 diagonal bidang. Nah, bisa kita buat rumus 5 segi n itu jumlah diagonal bidangnya itu n dikalikan n kurangi 3 bagi 2. Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang jumlah bidang diagonal pada 5 segi n itu n dikalikan n kurangi 3 bagi 2. Ini sama rumusnya, diagonal bidang dan bidang diagonal. Kalau ini berbentuk diagonal, yang ini berupa bidang.
Nah, bidang diagonalnya 5 segi 5. Itu mana saja? Bidang diagonal 5 itu terbentuk dari diagonal alas dan 2 rusuk tegak. Nah, kalau di sini bidang diagonal 5 segi 5 itu TAD. TAD. Ini diagonal bidangnya AD dan rusuk tegaknya TA dan TD. Jadi TAD, kemudian TAC, kemudian TBE, kemudian TBD, yang terakhir TCE atau TEC sama saja. Ada 5 bidang diagonal. Ini tadi diagonal bidangnya juga ada 5. Rumusnya juga sama tadi, N dikalikan N kurangi 3 dibagi 2. Tinggi limas di sini garis TO. Ini di sini saya simbolkan T kecil. Ini garis TO atau T yang kecil. Nah, jaring-jaring 5 segi 4 karena di sini alasnya berbentuk segi 4. Ini rusuk tegaknya saya gunting, kemudian saya rentangkan, jadinya seperti ini jaring-jaring 5 segi 4. Ini alas. Ini alasnya. Sisi tegaknya semuanya berbentuk bangun segi 3. Bagaimana cara menghitung luas permukaannya limas? Itu nanti berarti luas alas ditambah luas ini ya, jumlah luas sisi tegaknya. Nah, nanti ukuran sisi tegak itu tergantung panjang rusuk alas. Nah, di sini alasnya berbentuk persegi panjang, berarti sisi tegak yang ukurannya sama itu sisi kiri dan kanan, kemudian depan dan belakang. Nah, ini luas permukaan limas itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Volume limas 1/3 dikalikan luas alas kali tinggi. Nah, ini langsung soalnya nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada limas segi 4 TABCD. Nah, ini limas berbentuk alasnya berbentuk persegi panjang. Dan panjang TO diketahui ini ya, TO ini tinggi limas 12 cm, TE ini 15 cm, TE ini tinggi segitiga TBC. Kemudian OF di sini 5 cm. Berapakah panjang OE dan AB? Yang A dulu. OE dan AB. Ini OE ini setengahnya dari panjang AB. Kita cari dulu OE menggunakan, nah ini kita lihat segitiga TOE yang di dalam ini, segitiga TOE. Ini garis tinggi dan alas itu saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nah, ini saya keluarkan segitiganya di sini. Ini T, ini O, ini E, siku-sikunya di O, ini 12. Ini 15, berapakah OE? Nah, kita cari panjang OE pakai teorema Pythagoras, mencari panjang sisi siku-siku. Ini kan sisi siku-siku, sisi miringnya 15. Berarti nanti 15 kuadrat, mencari sisi siku-siku itu dikurangi. Ini 12 kuadrat. 15 pangkat 2, 225 dikurangi 144. Berapakah ini? 81. Akar 81 itu 9 cm. OE sudah ketemu 9 cm. Berarti panjang AB. Nah, AB itu kan 2 kalinya OE. Karena OE itu 9, FB juga 9. Berarti AB itu 2 kali 9. 18 cm. Kemudian panjang TF, disuruh mencari panjang TF. TF ini garis tingginya sisi tegak TAB. Mencari TF, perhatikan ini boleh diberi garis bantu T ke F. TF ini garis tingginya segitiga TAB. Berarti nanti kita perhatikan bentuk segitiga ini.
Ini TO tingginya diketahui 12, di sini TF. Nah, diketahui OF 5. Berapakah panjang TF? TO tegak lurus dengan OF. TO tegak lurus dengan OF karena OF berada di alas nih ya. TO-nya 12 tinggi, OF-nya 5. Nah, disuruh mencari panjang sisi miring TF. Akar dari berarti nanti ditambah TO kuadrat ditambah OF kuadrat, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 25. Akar 169, 13 cm. Jadi panjang TF 13 cm. Selanjutnya yang C, luas permukaan limas. Luas limas, L limas. Berarti nanti luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, luas alas berarti luas persegi panjang, luas persegi panjang ABCD. Luas persegi panjang ABCD ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya itu berupa segitiga semua, TAB. Berarti luas TAB ini yang segitiganya yang sama besar itu segitiga depan dan segitiga belakang, atau sisi tegak depan dan belakang itu sama besar karena panjang rusuknya AB dan CD itu sama. Kemudian segitiga kiri dan kanan juga sama besar. Berarti bisa saya tulis 2 kali luas segitiga ABT atau TAB ditambah 2 kali luas segitiga TBC. Ini luas segitiga TBC. Luas persegi panjang ABCD, panjang kali lebar. Tadi panjangnya ketemu berapa AB? 18 cm. Lebarnya BC. BC-nya ini berapa? Karena OF 5, berarti ini BE juga 5, BC 5. Saya tulis dulu AB kali BC ditambah 2 kali luas segitiga ABT. ABT yang depan ini alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya TF. AB dikali TF bagi 2 ditambah 2 kali luas segitiga TBC. Ini alasnya BC, tingginya TE. Jadi BC kali TE bagi 2. Ini coret hilang. Nah, AB tadi 18, BC. Nah, BC ini 10, 5 tambah 5 10 ditambah AB-nya tadi 18 kali TE 15 ditambah, ini 2-nya sudah hilang ya. Nah, BC-nya ini tadi maaf, AB 18, TE-nya ini TE 15. Oh ya benar. BC-nya ini BC 10, TE-nya, nah ini TE-nya 15. Di sini tadi segitiga, maaf ya, ada yang keliru di sini, 2 kali luas segitiga ABT. ABT di sini berarti alasnya AB, tingginya TF bukan TE. Ini TF ini. TF-nya tadi panjangnya ketemu berapa ini? 13. TF-nya 13 bukan 15. Ini 13. Ya, kita kalikan berarti ini 180 ditambah 234 ditambah 10 kali 5 150, tambahkan 564 cm persegi. Nah, ini luas limasnya 564 cm persegi. Selanjutnya yang nomor D itu volume limas. Sama dengan rumusnya apa tadi? Sepertiga dikalikan luas alas kalikan tinggi limas. Di sepertiga
luas alas tadi panjang lebar AB kali BC dikalikan tinggi limasnya TO di 1/3 kali 18 kali 10 TO nya 12. 18 bagi 3 itu 6 kali 10 atau 6 kali 12 dulu, 72 kali 10 720 cm kubik. Nomor 2, di sini ada kubus ABCDEFGH, di dalamnya ada bangun 5 TABCD. Panjang rusuk kubus diketahui 6 cm. Jadi panjang rusuk kubus ini 6 cm. AB berarti 6, BC juga 6, CG juga 6 cm. Nah, kemudian titik puncaknya limas ini menyentuh sisi atasnya kubus. Nah, menyentuh bidang EFGH ini. Berapakah volume limas TABCD? Tinggi limas berarti berapa di sini? Tinggi limas berarti sama dengan panjang BF atau CG atau panjang rusuknya kubus. Jadi tinggi. Jadi ini tinggi limas sama dengan panjang rusuk kubus sama dengan BF sama dengan CG dan seterusnya. Nah, sama dengan 6 cm. Nah, kita disuruh mencari volume limas. Volume limas rumusnya apa? 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. 1/3 dikalikan luas alas. Alasnya limas ini berbentuk bangun persegi ABCD. Nah, luasnya berarti AB kali BC. AB kali BC kali tinggi limas. 1/3 kali 6 tingginya tadi tinggi limas juga 6 bagi 3 2 kali 6 12 kali 6 72 cm kubik. Ini volumenya. Nomor 3, diketahui volume sebuah limas persegi adalah 1296 cm kubik. Jika tinggi limas 12 cm, hitunglah yang A panjang rusuk alas, yang B luas permukaan limas. Nah, ini diketahui volumenya, volume persegi, berarti alasnya berbentuk persegi. Tinggi limas 12, hitunglah panjang rusuk alas. Misalkan panjang rusuk alas, panjang rusuk saya simbolkan S. Nih saya simbolkan S. Nah, berarti nanti volume limas V limas itu kan udah diketahui 1296. Rumusnya apa? 1/3 dikalikan luas alas kalikan tinggi limas. Nah, seperti luas alasnya karena panjang rusuk alasnya S, berarti luas persegi itu S kali S atau S pangkat 2 dikalikan tinggi limasnya diketahui 12 sama dengan 1296. Ini coret dulu, 12 bagi 3 itu 4. Jadi 4 S pangkat 2 sama dengan 1296. S pangkat 2 sama dengan 1296 bagi 4. Saya lanjutkan di sini. Jadi S pangkat 2 sama dengan 1296 bagi 4 itu 324. Jadi S saja itu akar dari 324. Bilangan pangkat 2 yang hasilnya 324 itu adalah 18. Jadi 18 cm. Nah, ini panjang rusuk alasnya berarti 18 cm. Kemudian yang B disuruh menentukan luas permukaan limas. Luas permukaan limas, ya ini yang B. Luas permukaan limas itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, luas alasnya itu luas ini ABCD karena bentuknya apa ini persegi, berarti S pangkat 2 ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini tadi karena alasnya berbentuk persegi, jadi panjang AB sama dengan BC sama dengan CD. Jadi semua segitiga sisi tegaknya ini ukurannya sama karena rusuk alasnya panjangnya sama semua.
Jadi 4 dikalikan luas segitiga TAB atau TBC dan sebagainya. Jadi S pangkat 2 ditambah 4 kali luas segitiga TAB, atau saya ganti TBC saja biar mudah melihat tingginya TBC. Ini saya ganti TBC. Nah, TBC ini ya sisi kanan. TBC itu luas segitiga TBC itu alas kali tinggi, jadi BC dikalikan TE bagi 2. Ini tadi S-nya berapa? 18. Pangkat 2 ditambah 4 bagi 2, 2. 2 dikalikan BC-nya, ini panjangnya berapa? Karena S-nya tadi udah ketemu 18, berarti BC-nya juga 18. Jadi ini 18 dikalikan TE. TE-nya apakah sudah diketahui? Tinggi limas tadi 12. Karena AB 18 berarti OE AB kan 18, berarti OE sama dengan AB dibagi 2. 18 bagi 2 9. Jadi ini OE 9. Kita keluarkan segitiganya, TOE. TO-nya 12, ini siku-sikunya di O, OE-nya 9. Nah, panjang TE ini cari dulu. TE akar dari mencari sisi miring itu berarti ditambah ini 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Akar 144 ditambah 81. Akar 225 itu 15 cm. Jadi TE panjangnya 15 cm. Nah, ini 18 pangkat 2 itu 324 ditambah ini dikalikan semuanya 540. Tambahkan 864 cm persegi.